Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Semuanya untuk nanti. Meninggalkan aula lelang pertama, Xiaoyan kembali ke ruang inspeksi dan di bawah tatapan hormat pria paruh baya itu, dengan sabar menunggu. Beberapa menit kemudian, dengan serentetan langkah kaki, dua bayangan mendorong pintu terbuka. "Hei, apakah kamu pemilik Foundation Elisir?" "Tuan, ini pasti pertama kalinya Anda datang ke kota hutan, kan?" Dengan embusan parfum, tawa yang menawan namun mematikan terdengar di samping Xiaoyan. Itu membuat pola pikir perusahaannya goyah. Setelah mengutuk Yao Jing, Xiaoyan mengerutkan wajahnya lebih jauh di dalam jubah sebelum berbalik untuk melihat wanita berpakaian merah di sampingnya. Dengan kontak dekat, Xiaoyan sekali lagi menyadari pesona dalam Ya Fei. Di wajah yang mempesona adalah sepasang mata berair dengan bulu mata panjang yang sepertinya selalu mengirimkan untayan tali pengikat kepada pria. Melihat ke bawah, melewati leher putih anggun, Xiaoyan hampir tersedot ke belahan dadanya. Pesona alaminya bahkan mempengaruhi ketenangan Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan memiliki wajah merah, untungnya itu ditutupi oleh jubahnya. Menenangkan dirinya, Xiaoyao sedikit mengangguk dan di saat yang sama, suara Yao Lao juga melayang. "Lelang berhasil? Beri aku uang, ada yang harus kulakukan." Seolah-olah dia tertarik dengan usia pemilik jubah hitam, Ya Fei menutup mulutnya saat dia tertawa. Setelah beberapa saat, dia pulih. "Maafkan kami sebentar lagi. Kami masih mengerjakan dokumennya." Sedikit mengangguk, Xiaoyan tidak membuka mulutnya lagi dan mengalihkan pandangannya dari Ya Fei sambil tetap diam. Melihat orang misterius yang ditutupi jubah hitam, alis Ya Fei berkerut. Sepertinya kecantikan kebanggaannya tidak berpengaruh. Mengerucutkan bibirnya, tatapannya menyapu orang misterius itu, mencoba melihat setiap detail untuk mencari tahu dengan siapa dia berurusan. Setelah menyapu Xiaoyan dan tidak mendapatkan informasi apapun, Ya Fei dengan kecewa menatap Guni. Setelah mata mereka bertemu, dia menggigit bibirnya dan bertanya, "Tuan, Ya Fei jarang melihat seorang alkemis yang tidak memiliki lencana alkemis. Bolehkah saya menanyakan nama Anda?" "Hah? Nak, datang ke tempat ini berarti aku harus mengatakan siapa aku." Di bawah jubah hitam, suara Yao Lao dengan dingin berbicara. "Hehe, Ya Fei hanya penasaran. Jika Mister tidak mau mengatakannya, Ya Fei tidak akan memaksamu." Ya Fei tertawa ringan. Melalui jubah hitam, Xiaoyan menyaksikan kaki putih terbungkus gaun merah di sampingnya. Meskipun dia tidak bisa membantu tetapi mengagumi kecantikannya, dia diam-diam mengingatkan dirinya sendiri bahwa untuk Ya Fei menjadi juru lelang teratas, dia bukanlah pot bunga. Semua orang mengatakan bahwa kecantikan adalah masalah, lagi pula, di seluruh kota hutan, ada pelamar yang tak terhitung jumlahnya tetapi bahkan sampai hari ini, tidak ada dari mereka yang mencapai tujuan mereka. Meskipun banyak dari mereka menyalahkan rumah lelang primer di belakangnya, tidak satupun dari mereka akan mengklaim bahwa dia adalah pot bunga yang cantik. Dengan wanita yang begitu pintar di sampingnya, Xiaoyan sangat berhati-hati seolah-olah dia berjalan di atas es. Dia takut Ya Fei akan menemukan sesuatu darinya tapi untungnya, dengan Yao Lao berbicara, kakek tua misterius itu tidak akan terpesona oleh Yao Jing di sampingnya. Dari kata-kata tenang Yao Lao, Ya Fei tidak dapat menemukan informasi apapun. Pada akhirnya, dia menyerah untuk mencoba mencari informasi baru dan malah tersenyum sambil mengeluarkan kartu kristal. Di kartu itu ada logo keluarga primer. "Tuan, ini kartu VIP rumah lelang primer. Dengan kartu ini, Anda dapat menerima perlakuan VIP di rumah lelang keluarga primer manapun." Pada saat yang sama, pajak yang diambil lelang akan naik dari 5% menjadi 2%. Mendengar itu, alis Xiaoyan melonjak.
Dibandingkan dengan pengobrol sebelumnya, dia menyukai manfaat padat semacam ini, jadi setelah berhenti sebentar, dia mengambil kartu kristal. Melihat tangan panjang dan pucat dari jubah belakang, kilatan kebingungan melintas di mata Ya Fei. Suara dari orang berjubah hitam itu jelas-jelas suara seorang lelaki tua, tapi dia memiliki tangan yang terlihat seperti seorang pemuda. Orang ini, siapa dia? Pada saat ini, seorang pelayan berlari masuk dan dengan sopan menyerahkan kartu hijau kepada Ya Fei. Tuan, Yayasan Elisir menjual 40.000 koin emas dan mengambil 2% sebagai biaya lelang, sisanya ada di sini. Ya Fei tersenyum sambil menyerahkan kartu hijau itu. Mengambil kartu hijau, hati tegang Xiao Yan jatuh. Dana untuk pelatihannya ada di dalam kartu hijau kecil itu. 40.000 koin emas, itu sudah cukup untuk berlatih menjadi doze. Karena dia sudah mendapatkan uang, Xiao Yan tidak punya alasan lagi untuk tinggal dan setelah sembarangan menyatukan tangannya, sebuah suara keriput dengan tenang berkata, "Aku bisa pergi sekarang kan?" "Hehe, tentu saja. Jika Anda ingin melelang pil lagi, harap ingat Primer Auction House." Ya Fei tersenyum. Menanggapi dengan ceroboh, Xiao Yan berdiri dan meninggalkan ruangan yang tegang. Menyaksikan bayangan Xiao Yan yang menghilang, senyum di wajah Ya Fei perlahan menghilang dan dia duduk di kursi di dekatnya. Guni Shushu, apakah dia benar-benar seorang alkemis? Setelah keheningan yang canggung, Ya Fei memecah keheningan. Ya, dan skill alkeminya lebih baik dariku. Foundation Elisir tingkat kedua itu, saya tidak bisa memperbaikinya. Guni menjawab sambil menghela nafas. Bahkan dengan formulanya, sedikit meringis, mulut merah Ya Fei sembarangan mengeluarkan kalimat berbahaya. Mendengar kata-kata Ya Fei, wajah Guni berubah dan dia buru-buru berkata, "Formula adalah hidup seorang alkemis. Tolong jangan pikirkan itu lagi." Untuk membuat marah alkemis misterius secara sembarangan, bahkan untuk keluarga primer, adalah masalah besar. Beberapa lusin tahun yang lalu, keluarga Cech yang terkenal dari Kekaisaran Jia Ma membuat marah Raja Pil Guhi dan dimusnahkan oleh 4 doang yang dikirim Guhi. Bahkan bangsawan Kekaisaran Jia Ma tidak akan mengendalikan masalah ini. Meskipun keluarga kita jauh lebih kuat daripada keluarga Cech, lebih baik tidak menyinggung beberapa alkemis misterius. Alkemis seperti sarang lebah, begitu Anda menyodoknya, dia akan menemukan banyak teman dan banyak pakar akan senang jika seorang alkemis berhutang budi kepada mereka. Melihat Guni yang panik, Ya Fei tersenyum pahit sambil memijat dahinya. "Guni Shushu, apa yang kamu katakan?" "Aku tidak memikirkan semua itu. Menurutmu apakah Ya Fei telah menyia-nyiakan beberapa tahun ini?" "Aku mengingatkanmu." Mendengar kata-kata Ya Fei, Guni menghela nafas. Dia sangat takut dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Mengerucutkan bibirnya, Ya Fei menopang pipinya sambil menghela nafas. "Alkemis, mereka benar-benar orang yang berbahaya, tapi kenapa aku tidak punya bakat seperti itu? Silahkan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.